Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tengah sawah. Di tengah sawah banyak petani. Wahai anak-anakku yang solih-solihah, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, anak-anak semuanya. Pada pekan-pekan ini Pak Tanto merasa khawatir dan juga agak gelisah karena masih banyak teman-teman yang bullying ya, menghina temannya. Coba Pak Tanto mau tahu dulu dari kalian, siapkan buku catatannya yang udah dibagikan. Ditulis dulu soal nomor 1. Tulis soal nomor 1 dan jawabannya. Aku paling gak suka kalau diejek atau dibully atau dihina. Apa? Jawabannya apa? Misalnya kalau Pak Tanto nggak suka diejek, dikatain, kamu ganteng. Kenapa? Itu fitnah. Nah kalau kalian apa? Kalian paling nggak suka itu kalau diejek atau dikata-katain apa? Ame ayo Pak, terus. Ya bisa terus begitu. Apa yang kamu nggak suka tulis saja. Termasuk juga begitu nama bapak, nama orang tua. Yang kedua adalah sikapku ketika diejek. Sikapku ketika diejek atau dihina atau dibully atau dikata-katain ya. Terserah kalian, ini tidak ada betul, tidak ada salah, tapi yang paling penting adalah kalian bisa tahu diri kalian sendiri. Oh, aku tuh kalau diejek sikapku begini, kalau aku dibully sikapku begitu. Penting kamu tahu dulu dirimu itu seperti apa. Kita dulu. Nomor 3. Cukup 2 dulu. Cukup 2 dulu. Kita dulu dipikirin dulu. Tuh, nonton TV. Nonton TV ini. Ini tonton tuh. Nonton TV. Itu harga Rp0. Apa? Rupiah. Yo kamu tinggal dikasih harga dong. Rp 10M. Tinggal dikasih harga. Ayo nak, ya ditulis ya, Ya. Kalau nggak ada ya, coret aja. Kamu nggak ada? Nggak ada malah bagus itu ya. Pak, saya nggak suka kalau diajak. Saya nggak ada Pak, nggak ada yang ngejek saya. Oh, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah malah ya bagus. Kalau nggak ada malah bagus. Tapi kan tidak memungkiri suatu hari, suatu saat pasti akan ada orang yang akan mengejek, menghina. Wong sekelas, selevel Nabi Muhammad aja ada yang menghina. Apalagi kita manusia biasa. Nak Lutfan. Sudah? Ya. Ya, siap. Sudah semua ya? Coba Pak Tanto survei. Kalian tinggal jawab ada atau tidak, nggak usah tunjuk tangan ya. Nggak usah tunjuk tangan karena sifatnya rahasia. Ada nggak yang kalian di sini nggak suka diejek kalau disebut nama orang tua? Ada nggak? Ada, oke bagus. Nanti lihat. Nih Pak Tanto hapus nih pertanyaannya udah.
Hati-hati kalau mengejek nama orang tua. Ya, mengejek nama orang tua. Nabi Muhammad menyatakan siapa yang mengejek orang tua temannya, ejek orang tua teman, itu sama dengan mengejek ortu sendiri. Ortu sendiri. Mengejek orang tua teman itu sama saja mengejek orang tua kita sendiri. Kenapa? Begitu kita ngejek teman orang tua kita, orang tua teman kita, dia bales ngejek orang tua kita. Itu sama aja kita mengejek orang tua sendiri. Budaya Indonesia itu budaya yang berbeda dengan bahasa atau budaya Arab. Kalau budaya Arab disebutkan nama ayahnya. Misalnya ada nama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Maka yang disebut siapa? Ibnu Umar, anaknya Umar. Ada Abdullah anaknya Abbas, disebutnya Ibnu Abbas. Sini Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ini kalau orang Arab biasa saja, tidak masalah. Kenapa? Yang dipanggil adalah nama ayahnya. Misal ada anak yang nama ayahnya adalah Paimin. Ini contoh ya. Pak Tata nggak tahu. Paimin, maka bisa dipanggil anaknya, Ibnu Paimin. Kalau orang Arab biasa. Tapi kalau orang Indonesia tidak biasa untuk memanggil langsung dengan nama orang tuanya, itu tidak biasa. Kita nih nyebut nama orang tua, Faiz. Indonesia nih nyebut nama orang tua biasanya cuma di 2 tempat. Satu di paspor. Paspor tahu ya? Paspor itu apaan? Apa itu paspor? Kata sandi. Itu paspor. Paspor kalau mau ke luar negeri, paspor. Biasanya ada kata bin atau langsung disambung siapa nama ayahnya. Yang kedua disebut nama ayah atau apa itu bintinya itu ketika menikah. Ada surat nikah laki-laki, ada surat nikah perempuan. Biasanya disebut nama bin atau bintinya. Tanto bin Ujimin. Ya. Lah betul, nisan juga, nisan. Orang meninggal. Tahu pernah lihat orang ke kuburan pernah? Biasanya ada namanya Fulan bin Fulan. Ya, Fulan bin Fulan. Kemudian lahir kapan, meninggal kapan, nomor WA, Instagram, Facebook, semuanya boleh. Kita orang Indonesia nyebut, yang siapa tahu mau telepon, Assalamualaikum. Kita nih Indonesia nyebut Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, itu hanya tempat-tempat tertentu. Jadi kalau ada yang sekarang di Indonesia kok nyebut dengan nama bapaknya, itu adalah sesuatu yang tidak sopan, tersinggung. Dan ini hati-hati, ini dosa besar mengejek orang tua sendiri, itu dosa besar, ingat. Apa namanya? Tadi kan ditulis nomor WA-nya. Terus? Lah katanya Duna kan orangnya udah mati. Iya. Ya, diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa ngomong, bisa ketemu, ya bisa di mana? Kuburan. Oke, lanjut. Ada nggak di sini yang ketika diejek marah, ketika diejek soal fisik? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Oke, lihat. Begitupun anak-anak ketika diejek soal fisik. Lihat. Fisik itu yang menciptakan kita sendiri atau Allah yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Kalau kita kok menghina fisik orang lain, berarti tidak langsung kita menghina ciptaan Allah.
Nggak usah jauh-jauh soal tinggi badan, berat badan ya. Misalnya yang paling jelas adalah warna kulit. Di dunia ini kan warna kulit cuma ada dua. Satu putih, yang kedua apa loh? Yang hijau cuma huluk. Ya apa kalau bahasa kita namanya sawo ya. Ada putih yang betulan, itu kaum Chinese biasanya Chinese, Korea, Jepang. Ada yang putih yang putih Eropa, yang kuning ini ke arah kuning, ras kuning biasa disebut. Ini adalah kalau ini Eropa. Kalau ras kuning biasanya adalah Cina dan sekitarnya. Ini yang menciptakan Allah. Begitupun kita Indonesia. Ada sawo setengah matang. Biasanya ini Indonesia nih. Kita nih kulitnya kita ini. Nah, ini masih sawo, ini kulit sawo. Pernah lihat buah sawo, pernah lihat? Ini buah sawo, kulit sawo setengah matang. Sawonya setengah matang kayak kita Indonesia. Ada sawo yang mengarah ke hitam. Ya, sawo apa namanya? Itu sawo ya, ke arah hitam namanya adalah biasanya orang Afrika. Ya. Pak Tanto nggak tahu apakah Papua itu ke arah Afrika ya. Di peta dunia itu Afrika sama Papua deket apa enggak tuh? Ya, tapi kok bisa? Tapi itulah ketentuan Allah ya. Itulah ketentuan Allah. Kita kok menghina warna kulit seseorang, maka itu menjadi kita menghina ciptaan Allah. Coba lihat Nabi Muhammad punya sahabat. Nabi Muhammad aslinya orang Arab, punya sahabat orang Ethiopia. Siapa yang paling? Bilal. Bilal bin Rabah itu rambutnya hitam, kulitnya hitam, alisnya hitam, jenggotnya hitam, giginya masa gigi hitam ya, giginya putih. Tapi semuanya hitam ya, tapi nggak ada dalam sejarah Nabi Muhammad. Kamu sini hitam, nggak ada. Kamu ini Hajar Aswad, nggak ada. Itu namanya pelecehan, itu namanya penghinaan ya. Mentang-mentang orang hitam, sini Hajar Aswad temen ini. Nggak boleh begitu. Atau kita yang kelihatan banget misalnya berbeda adalah soal bahasa. Bahasa Jawa sama bahasa Sunda beda. Siapa di sini yang punya saudara yang bahasanya berbeda? Bahasanya berbeda. Mana? Sena? Mana? Bandung bahasa Sunda betul. Mana nak? Lampung apalagi jauh nih. Mana Nisa? Banjarnegara ini bocah ngapak ya enggak? Nona mana lah? Lombok pedes banget ya enggak? Mana lah? Nisa? Purwokerto sama Lampung. Kalau Purwokerto itu juga juga ngapak ya. Nah, itu kan bahasanya beda-beda. Mana sih ini? Palembang ambil ke Melayu bukan? Ya Melayu ya, capek betul ya Melayu terus ya. Enggak melaku-melaku. Mana ada Zah? Jakarta, Betawi. Wah, doncang cingnya babe. Mana Zidan? Jakarta sama Banjarnegara ngapak sama Betawi itu bahasa-bahasa beda. Mana Amira? sama Purwokerto, Pak. Bali. Waduh. Madain. Nah, ini perbedaan-perbedaan bahasa itu adalah kodratnya Allah. Kita nggak boleh menghina juga. Termasuk perbedaan bahasa nih. Maaf ya, sorry. Ada orang yang diberi keterbatasan oleh Allah. Itu dia kalau ngomong itu karena keterbatasan fisik. Ngomongnya bindeng. Tahu nggak bindeng? Enggak, dia enggak sakit. Maaf, karena ini bibirnya sumbing. Akhirnya dia kalau ngomong, ya enggak jelas begitu. Pak Tanto punya teman waktu SMA, ngomongnya bindeng itu. Menu, melu.
Mana ni? Menu. Mana di? Melu. Jadi maaf, ini perbedaan bahasa ya. Yang kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati kita bisa menyinggung ya. Ada kisah seorang, maaf nih, orang bindeng di stasiun kereta. Dulu belum ada, semua orang belum punya HP. Ya, semua orang belum punya HP, adanya HP kecil ya kayak Nokia. Itu kalau nggak ditunjukin kan nggak kelihatan. Ada orang bindeng tanya sama seseorang, ditanya, "Mas, nyaminya mas?" "Mas, sampiro mas." "Mas, nyaminya mas?" Ini yang ditanya diam aja. "Mas, nyaminya mas?" Akhirnya nih karena nggak bisa ngomong, menitnya, ini tengoknya nyamuk awas. Pelit ya, awas kamu ditanyain jam nggak jawab, awas kamu. Pergi nih, orang yang tanya pergi. Ada orang yang lihat dari kejauhan. Akhirnya yang punya HP itu disamperin. "Mas, kamu kan punya HP, tinggal ditunjukin, tinggal jawab. Tuh loh, kasihan tanya sampai nggak dijawab marah-marah." Ini yang punya HP jamnya gimana? "Oh, nek nggak jawab ngecek." Nggak nek tak jawab dikira ngecek. Ternyata sama. Sama. Ternyata sama bindengnya. Lo tuh kalau dijawab betul bahaya loh. "Mas, nyaminya mas?" "Nyami, oh. Ngecek mas." Ini perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan kita harus menghargai itu. Kita harus menghormati itu. Nggak boleh diejek, nggak boleh dihina. Ya memang kadang-kadang lucu memang. Tapi kita harus menghormati ya. Kalau kita punya menemui hal seperti itu ya harus hati-hati. Apalagi nih? Ada nggak yang diejek paling nggak suka adalah soal apa nih? Salah apa? Soal prestasi, ada nggak? Soal prestasi. Wah, kamu kalahan, wah kamu nilaimu jelek, wah kamu ada. Wah, bagus. Bagus sih maksudnya itu ternyata ada, bukan bagus ejekannya ya. Jadi anak-anak, apapun prestasi kita itu bukan untuk kita sombong. Kita hebat, itu bukan karena kita yang hebat. Tapi Allah yang ngasih rezeki kita bisa pintar. Allah yang ngasih rezeki kita bisa menjadi yang terbaik. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi Allah yang ngasih rezeki. Maka kalau ada orang yang lebih rendah daripada kita prestasinya, nilainya lebih kurang daripada kita, ya itu rezekinya masing-masing. Ada nggak orang yang kaya banget, ada nggak? Ada. Ada yang miskin banget nggak? Ada. Itu semuanya Allah yang membagi. Tinggal manusia ini tugasnya adalah berusaha, belajar, berikhtiar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Sekarang tulis di bawahnya, di bawah pertanyaan itu.